Ganjar Pranowo Mania disebut akan dibubarkan. Benarkah dukungan dari relawan untuk Ganjar batal? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap pencapresan Ganjar di Pilpres 2024? Kita akan bahas langsung bersama dengan Ketua Kelompok Relawan GP Mania, Immanuel Ebenezer, dan pendiri Kelompok Relawan Ganjaris, Mas Jopre. Selamat sore, Bang Noel, Bang Mas Jo. Selamat sore, Mas Jopre. Ya, selamat sore. Oke. Ya, khusus episode kali ini saya akan menjawab rasa penasaran teman-teman karena tadi lihat atau tadi lihat saya debat dengan Noel di Kompas TV tapi belum tuntas. Saya jawab lewat konten hari ini. Tonton terus, bletak! Mas Jopre. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, letak. Ya, jadi ceritanya gini, karena kayaknya kita dihina, relawan-relawannya Ganjar ini sebagai pelawak katanya. Oleh Noel gitu, seolah-olah dia menghina. Ya, pelawak kan bukan hinaan, pelawak itu kerjaan yang terhormat gitu ya. Jadi ceritanya gini, Noel, taulah Noel yang kemarin itu satu-satunya orang yang membela Munarman, itu katanya dia mendirikan kelompok relawan namanya GP Mania. Saya sendiri nggak tahu, saya kira GP ini ya Grand Prix kayak dulu itu, kayak MotoGP itu. Tapi GP ini katanya Ganjar Pranowo Mania. Jadi dia katanya mendirikan relawan untuk mendukung Ganjar. Nggak tahu kapan mendirinya gitu. Yang jelas dia mendeklarasikan sendiri dan konon kabarnya anggotanya dia sendiri, sekjennya mungkin nggak tahu istrinya atau siapa, anggotanya nggak jelas, kegiatannya juga nggak jelas. Lalu tiba-tiba dia marah-marah sendiri dan membubarkan sendiri. Banyak sih yang kayak gini ya, cuman yang nekat Noel aja. Ya, sebagai salah satu orang yang juga ikutan pernah mendirikan relawan Ganjar Pranowo, yaitu Ganjaris, ya saya coba ikutan lah waktu diundang Kompas TV tadi untuk ngobrol. Saya nggak tahu, sampai detik terakhir saya nggak tahu kalau lawan bicara saya itu adalah Noel. Saya kira orang penting mana lah, ternyata orang nggak penting gitu. Ya. Noel, sang pendiri GP Mania itu, tadi dalam obrolan di Kompas TV, nanti bisa di googling, itu dia menjelaskan kira-kira GP Mania ini akan dia bubarkan, itu lusa hari Kamis. Jadi kira-kira dia akan membubarkan organ yang kebentuknya aja kita nggak tahu gitu. Memang Noel ini kan dikenal sebagai orang yang rajin banget menghubungi rekan-rekan wartawan. Jadi ada kegiatan apapun, ya, dia akan menghubungi rekan wartawan dulu. Kemudian dia akan tampil di media seolah-olah iya gitu loh. Padahal enggak. Ya, saya kenal secara pribadi, saya nggak ada masalah dengan Noel. Ya, ini hanya masalah temanya adalah tema dia dia membubarkan dukungan relawan, dukungan kepada Ganjar tanpa alasan yang jelas. Dia bilang istilahnya gini lah, kapok gue dukung Ganjar, kira-kira gitulah. Nah, ada bocorannya, kenapa dia menarik dukungan, walaupun sebenarnya kita juga nggak peduli. Dia narik dukungan Ganjar ini karena katanya capek. Mengurus organ relawan itu capek katanya gitu. Ya siapa yang nyuruh? Ya, menurut saya memang diperlukan hati yang luas. Diperlukan juga selain hati yang luas, dompet yang luas. Ya, untuk terjun menjadi relawan. Dan kita nggak lihat kami-kami yang di relawan Ganjar ini ada kurang lebih 80-90 organ relawan, kita nggak lihat itu ada di Noel gitu. Makanya ketika kemudian waktu itu Noel dengan percaya diri dia menjadi saksi yang meringankan Munarman, ya, tokoh figur intoleran, dekat dengan radikalis, kita sudah berpikir bahwa yang kayak gini jangan sampai lah kemudian ikut-ikutan di relawannya Ganjar. Tiba-tiba dia bilang dia mendirikan GP Mania. Kita semua deg-degan. Maksudnya, aduh ini kok kayak gini sih? Gitu. Ibaratnya sebuah klub sepak bola yang sedang berjuang untuk masuk ke Liga Utama. Ini ada pemain tarkam yang nggak jelas berusaha masuk. Nah,
Kemudian kita juga nggak tahu kegiatannya apa. Noel ini kemudian banyak, gara-gara dia membela Munarman itu banyak dibuang atau dikucilkan oleh teman-teman lain. Karena beda, jelas beda. Karena ini khususnya di relawan Ganjar ya, karena biasanya relawan Ganjar itu adalah lanjutan dari relawannya Pak Jokowi atau rata-rata Jokower. Dan kami-kami yang jadi relawan Pak Jokowi itu jelas arahnya. Yang pertama tentu kita menghindari IRT itu tadi, intoleran, radikalisme, dan terorisme. Nah, kemudian kalau ada orang menjadi saksi meringankan kasus seperti Munarman ini, ya jelas kita kecewa gitu. Tapi siapa yang peduli? Noel aja nggak peduli. Ya, dalam penjelasannya tadi Noel bilang dia capek ngurus organ. Ya, kita juga capek ngeliatin Noel gitu. Dan yang menarik adalah ketika dia nyampaikan bahwa Noel ini, GP Mania ini ikut membesarkan survei Ganjar Pranowo yang sekarang sudah mencapai hampir 30% itu. Ya mungkin saja ngawur maksudnya. Ya kalau kerja-kerja daratnya kita nggak pernah tahu. Kegiatan apa yang dilakukan kita juga nggak pernah tahu. Mungkin pernah bakso 1-2 kali, it's okay lah gitu. Jadi kalau memang kemudian sekarang Noel sudah kepincut dengan kandidat lain, sebut saja Anies misalnya, ya monggo saja, nggak usah jelek-jelekin apa yang pernah diklaim atau diakui oleh Noel ini dia pernah dukung, yaitu Ganjar. Nggak perlu, biasa-biasa aja. Malah saya sampaikan bahwa tentu kami, teman-teman di relawan Ganjar ini malah berterima kasih kepada Noel. Karena dengan rendah hati, dengan ikhlas, mau mundur, mau membubarkan GP Mania yang nggak terlalu jelas gunanya ini. Nah, kemudian saya juga dapat support teman-teman, Bang, gimana kalau kita kasih Noel ini, kita kasih penghargaan sebagai ya pencetus organ relawan yang mendadak mundur. Padahal maju aja nggak pernah. Nah, inilah kemudian saya sampaikan tadi kepada Noel bahwa ya itu haknya Noel. Mau membentuk, bubarkan, bentuk lagi, bubarkan lagi, bentuk, buang, mundur, maju, itu haknya dia. Tapi kalau kemudian sambil mundur dia jelek-jelekan Ganjar seperti yang disampaikan di podcastnya Akbar Faisal, cuplikannya, ya tentu kami akan bertindak. Setidaknya kita akan memberikan counter-counter. Ya inilah era demokrasi. Masuk tahun politik, boleh saja semua berbicara. Tapi ketika sudah menyangkut mendowngrade figur seseorang, dan seseorang itu punya relawan, punya fans club, punya pendukung, ya harus dihadapi. Nah, karena Noel ini dikenal sebagai kepala batu, dan dia terlihat percaya dirinya tinggi sekali, bahwa dia punya massa, walau sampai sekarang tidak pernah ditunjukkan. Sebuah kegiatan masif yang dia organize oleh GP Mania ataupun oleh Noel sendiri. Belum pernah ada, kita belum pernah lihat. Bahkan di komunitas relawan pun Noel ini juga tidak pernah nongol, tidak ada. Dia hanya pandai mengkapitalisasi kehadirannya ke rekan-rekan media. Makanya di TV sering ada dia, di Kompas TV sering ada dia, bahkan di dialog-dialog sering dia yang dipanggil. Mau isunya apa saja menyangkut capres, pasti Noel, it's okay, nggak masalah. Tapi ketika dia sebelum pergi, sebelum membubarkan apa yang dia buat, kita nggak tahu itu, kemudian dia menjelek-jelekkan Ganjar Pranowo, ya kemudian kita harus memberikan klarifikasi. Misalnya tentang Ganjar yang pasif. Ganjar bukan pasif, bos. Ganjar ini menunjukkan dialah ketaatan dalam berorganisasi. Dia taat fatsun partai. Taat kultur politik partai. Dia bukan seperti Anies yang kemana aja dia bisa merapat. Dia bukan tipe Anies yang ketika dekat dengan Demokrat, dia masuk Demokrat, dekat dengan Nasdem dia ikut, Nasdem dekat dengan Pak Jokowi, dia siap ikut Pak Jokowi, dan begitu tidak punya sikap. Lain dengan Ganjar. Barang mahal, bos. Ya, kemudian isu berikutnya adalah yang disampaikan oleh Noel tadi, dia sangat membenci misalnya dengan sebut saja Cokro TV, karena disebut terus. Padahal saya konten ini di 2045 TV, nggak ada hubungannya sama Cokro TV. Kemudian Noel juga terlihat sekali dia emosi. Terlihat sekali dia tidak fokus terhadap pembicaraan. Kan menghadapi saya, harusnya kita guyon saja. Inilah yang namanya pesta demokrasi. Yaitu ketika politik menjadi hiburan. Ketika politik menjadi sesuatu yang tidak menyeramkan.
Ketika politik tidak berarti harus gebuk-gebukan. Ketika politik berarti juga kita tetap bersaudara, kita sampaikan suatunya dengan gaya-gaya humor yang ringan-ringan saja. Bahkan masuk kampanye aja belum, kenapa tegang banget bos? Ya sah-sah saja ketika Noel kemudian membenci profesi misalnya pelawak. Saya bukan pelawak gitu. Kemudian dia juga merasa tidak nyaman dengan orang-orang seperti misalnya Denny Siregar dan teman-teman. Loh itu sah-sah saja. Kami juga lebih nggak nyaman sama Noel. Ya, menjadi relawan bukanlah suatu yang mudah karena kita dituntut punya waktu lebih, menyiapkan logistik bahkan dari kantong pribadi, bertemu dengan rekan-rekan yang tentu saja menghabiskan waktu liburan kita, bahkan membuat sebuah kegiatan patungan tanpa ada bantuan apapun. Yang kayak gitu mungkin Noel nggak punya. Sehingga dia merasa berat, merasa capek mengurus organ. Nah saran saya kepada Noel, ya kembalilah misalnya kalau mau dukung Anies, dukunglah. Nggak usah memuji-muji Anies itu sebagai seorang aktivis. Di mana aktivisnya? Karena ketika reformasi, itu Anies nggak ada di Indonesia. Dia sekolah entah di mana. Dan saya dengar satu-satunya aksi heroik yang dilakukan oleh Anies ketika masa reformasi adalah dia menurunkan fotonya Pak Harto dari sebuah tembok. Itu pun setelah Pak Harto sudah lengser. Ya, yang model-model seperti ini, saya yakin Noel sangat senang sekali. Kalau terhadap Ganjar, Ganjar itu sudah nggak punya uang, tidak mudah bergaul dengan orang-orang model Noel ini, tentu nggak cocok. Daripada nggak cocok, menjadi duri dalam daging, lebih baik Noel keluar. Dan keluarnya atau tarikan dukungan dari Noel tidak berarti apapun. Ini hanya lucu-lucuan saja. Bahkan kami akan menyiapkan tumpengan dalam rangka bersyukur Noel sudah tidak lagi mendukung capres yang kami dukung, yaitu Ganjar Pranowo. Buat Noel, terima kasih kawan. Salam Bletak! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan.